Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam ketiga. Yang terhormat Bapak Amri Cahyono, sel- selaku CEO SHID Indonesia. Yang terhormat Bapak Insinyur Alvin Alfiansyah, ST MBA, MSc, IPM, ASEAN, Eng, ICPA. Yang saya hormati Bapak Fandi Nasikin ST selaku narasumber pada malam hari ini serta seluruh peserta webinar sedekah ilmu yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaannya kita dapat hadir dalam kegiatan webinar sedekah ilmu with SHID Indonesia dengan tema refleksi akhir tahun keselamatan kerja di pekerjaan migas. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin sekalian atas partisipasinya dalam acara malam hari ini. Tak kenal maka mari perkenalkan. Saya Khalil Putra sebagai MC yang pada malam hari ini yang akan memandu acara webinar hingga selesai. Baik, selanjutnya saya akan bacakan rangkaian kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan dengan doa. Yang kedua, sambutan oleh Bapak Insinyur Alvin Alfiansyah, ST MBA, MSc, IPM, ASEAN Eng, ICPA. Yang kedua, penyampaian materi oleh Bapak Pandi Nasikin ST. Yang ketiga, sesi tanya jawab dan kuis. Selanjutnya dokumentasi dan doa. Baiklah, sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baiklah, berikut saya akan bacakan safety induction pada malam hari ini. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, safety induction bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah dan prosedur keselamatan untuk para hadirin. Yang pertama, siapkan air mineral untuk menjaga kebugaran dan agar menjaga fokus. Yang kedua, perhatikan bahaya kelistrikan di sekitar Anda. Pastikan tidak ada kabel yang terlilit dan colokan yang bertumpuk. Yang ketiga, pastikan kompor di dapur sudah dalam keadaan mati untuk menghindari bahaya kebakaran. Yang keempat, dihimbau kepada para peserta agar tetap memperhatikan jarak penglihatan terhadap gawai yang sedang dilakukan. Gunakan metode 20-20-20. Diharapkan tetap memperhatikan aspek ergonomis selama sesi acara berlangsung. Jika ada keadaan darurat, tetap tenang dan jangan panik. Segera lakukan evakuasi mandiri. Sekian pemaparan introduction dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib acara webinar pada malam hari ini, yaitu acara sharing session ini akan direkam dari awal hingga akhir. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, peserta wajib mematikan mic. Yang ketiga, diperbolehkan on kamera dengan pakaian sopan. Selanjutnya, pemateri menyampaikan materi selama 60 menit. Pertanyaan dipilih pertanyaan dipilih dari 3 pertanyaan dan dibacakan oleh moderator. Yang keempat, diskusi akan berlangsung secara panel antara narasumber, moderator, dengan persetujuan narasumber. Selanjutnya, pertanyaan hanya disampaikan pada kolom chat dengan cara menyebutkan nama, pekerjaan, instansi. Selanjutnya, termin berikutnya akan dibukakan waktu apabila waktu masih cukup. Untuk materi dan sertifikat akan dikirimkan 3 sampai hari setelah acara dilaksanakan. Baik, kita langsung ke dengan sambutan.
Sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Insinyur Alvin Alfiansyah, STMBA, MSc, IPM, ASEAN, ICPA. Sebelum saya akan bacakan gambaran dari Bapak Insinyur Alvin Alfiansyah, STMBA, MSc, IPM, ASEAN, ICPC. Baik, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Amri. Saya diizinkan untuk membuka sesi kali ini akan dibawakan oleh saudara kita yang hebat, luar biasa, Pak Fandi Nasikin. Oke, saya Alvin Alfiansyah, saya adalah board member untuk Inospro dan juga untuk SET Indonesia. Pak, mencakup proyek-proyek. Halo? Oke. Seperti kita ketahui, industri migas adalah industri yang kompleks dan memang penuh dengan risiko. Untuk di Indonesia, industri migas sepertinya akan bergerak ke arah laut dalam, yang mana itu perlu ketekan khusus alias pengetahuan yang lebih mendetil tentang bagaimana beroperasi di laut dalam. Dan di dunia khususnya saat ini, industri migas itu lebih fokus kepada bagaimana mengelola supaya semua major accident hazard itu tidak terjadi atau bisa dicegah dan juga bisa dimitigasi ketika terjadi. Alias kalau kita bisa sebutkan bahwa industri migas itu sekarang bergerak ke arah bagaimana mengelola dengan keselamatan risiko yang lebih baik atau disebut risk-based proses ya. Kemudian juga industri migas di dunia sekarang ini bergerak ke arah life cycle analysis alias semua harus terkelola dengan baik, kalau bisa zero waste atau mungkin zero discharge, khususnya ke air bersih yang mengalir ataupun sungai dan laut. Dan apa yang mungkin akan diangkat oleh Pak Fandi Nasikin hari ini, itu mungkin hanya adalah hal-hal mendasar yang ada di industri migas. Dan ketika kita bicara industri migas, ini adalah dari laut ya, dalam artian upstream sampai downstream. Alhamdulillah selama ini saya sudah bekerja dari sisi upstream sampai downstream, walaupun mungkin belum sampai mengelola pompa bensinnya. Tetapi kami di sini, karena saya tinggal dan bekerja secara profesional sekarang di Qatar, kita mengelola banyak sisi downstream atau midstreamnya. Seperti misalnya kilang yang berproduksi dari premium, pertamax, diesel, sampai dikapalkan, dan juga kilang LNG secara umum, yang mendukung industri Qatar pada keseluruhan. Mudah-mudahan semakin banyak kawan-kawan yang akan bergerak atau bergabung ke sini ke depannya. Kita tunggu dan kita semangati Pak Fandi. Terima kasih kesempatannya, dan juga mungkin Pak Fandi nanti bisa memberikan hal-hal yang lebih mendetil lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja sekilas pembukaan dari kami, dari board member SET dan board member Inospro. Terima kasih udah. Wah, terima kasih. Terima kasih Pak Alvin. Jauh dari Qatar, terima kasih Bang Fandi, luar biasa kan. Di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri untuk menyapa kita, luar biasa. Terima kasih ya, udah Alvin. Oke Pak, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Alvin atas sambutannya. Mungkin apa yang beliau disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemutaran video dari sponsor pada acara kita pada malam hari ini. Di balik setiap kesuksesan, ada strategi yang terencana. Di balik setiap proyek besar, ada keahlian yang mendalam. Dan di balik setiap impian, ada langkah nyata yang harus diambil. Kami adalah FDP Consultant USA dan IMP Indonesia. Dua entitas, satu visi. Kami hadir untuk menjadi mitra Anda dalam membangun, mengembangkan, dan meraih kesuksesan, mulai dari bisnis hingga karir pribadi. Engineering Consultant, membangun dengan keunggulan. Apakah Anda merencanakan proyek besar yang menuntut presisi dan keamanan? Tim Engineering Consultant kami adalah ahlinya.
Kami tidak hanya merancang struktur, kami membangun fondasi untuk masa depan. Mulai dari lifting operations plan yang detail, struktur desain yang inovatif, hingga inspection audit yang ketat. Kami memastikan setiap detail sesuai dengan standar tertinggi. Kami membantu Anda dalam procedure development dan menjamin safety compliance agar proyek Anda tidak hanya berhasil, tetapi juga aman bagi semua. Business Consultant mendorong pertumbuhan, menciptakan nilai. Bisnis Anda adalah mesin yang kompleks. Untuk berkembang, butuh strategi yang cerdas. Bersama tim bisnis konsultan kami akan meninjau setiap aspek. Kami membantu Anda merumuskan bisnis strategi yang solid, merancang marketing dan branding yang kuat agar Anda menonjol di pasar. Dengan market analisis yang mendalam, kami memahami kebutuhan konsumen Anda, memastikan bisnis Anda benar-benar customer-centric. Kami mendorong business development dan mengoptimalkan layanan business operations agar bisnis Anda efisien, lincah, dan terus bertumbuh. Education Consultant mempersiapkan generasi masa depan. Dunia berubah dengan cepat. Pengetahuan hari ini bisa jadi tidak relevan esok hari. Melalui divisi Education Consultant, kami menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan industri. Kami menyediakan program upskilling yang dirancang khusus untuk mahasiswa dan para profesional, memastikan mereka siap menghadapi tantangan. Langsung saja kita masuk ke acara inti kita. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya menyapa moderator kita pada malam hari ini. Selamat malam Mas Fatah. Selamat malam Mas Alil, gimana kabarnya Mas? Oke, Alhamdulillah terdengar baik nggak nih Mas. Mas kira-kira suaranya? Mas sudah siap menjadi moderator untuk malam hari ini Mas? Siap, insya Allah ketemu sama teman-teman ya, udah ada lebih dari 150, ini ramai banget ya malam ini. Baik, untuk dan waktunya saya persilakan untuk Mas Fatah. Silakan Mas Fatah. Oke, terima kasih banyak Mas Halil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya malam Mas. Bapak dan Ibu semuanya, dimanapun teman-teman berada. Ya, seperti biasanya ya, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di Sedekah Ilmu 2025, yang mana pada episode kali ini sudah menjelang akhir tahun di bulan Desember, tanggal 4. Nah, tadi sebenarnya sudah sempat di-mention oleh Mas Halil, perkenalkan kembali, nama saya Abdul Fatah, bisa dipanggil Fatah. Saat ini masih aktif di forum GSE Women Konstruksi, namun tepatnya emang saya baru menyelesaikan studi saya sendiri di program sarjana kesehatan lingkungan Universitas Indonesia. Jadi salam kenal sekaligus untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu senior yang mungkin pada hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi bersama dengan narasumber kita. Nah, cuman karena saya pribadi penasaran nih, Bapak Ibu semua, karena tadi kan saya sudah cukup berkenalan ya terkait dengan nama dan juga domisili. Sebenarnya saya sekarang ada di Sentul, masih sekitar Jabodetabek, nggak jauh-jauh. Nah, sekarang saya pengen tahu nih kira-kira Bapak dan Ibu semua kebanyakan itu domisilinya dari mana? Mungkin boleh bantu di komentar domisilinya di mana nih? Sebutin kota deh, kota aja. Kota sekarang Bapak dan Ibu lagi ada di mana? Wah, terima kasih banyak Ibu Hesti. Saya baru baca komentarnya. Cilacap, Subang, oke. Purwakarta, Karawang, oke. Bogor, wah sama nih di Bogor ya. Gorontalo hadir, Medan, Pekanbaru, Cikarang, Bandar Lampung, Kaltim, wah makin jauh nih ya. Banggai, Indramayu, oke. Adakah lagi Bogor? Wah, Bogor ada 2 orang nih. Kita satu Bogor. Aceh, doakan yang terbaik juga. Amin. Iya betul teman-teman, sampai teman-teman absen. Jangan lupa teman-teman untuk terus mendoakan teman-teman kita yang sedang terkena musibah, terutama untuk teman-teman yang sedang di Sumatera. Semoga segera mungkin bantuan hadir dan juga semakin banyak korban yang selamat. Begitu pula dengan kebutuhan dasar para penyintas bencana, semoga segera terpenuhi oleh teman-teman yang di sana. Oke, Tangerang hadir, Palangkaraya, terus Balikpapan. Oh ini yang satu kota, nanti mungkin teman-teman boleh nih bikin grup satu kota juga ya. Jadi biar teman-teman HSE ini bisa sama-sama terhubung jadi dalam satu kota yang sama. Dan kemungkinan kan teman-teman juga banyak yang paham tahu ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah ikutan absen domisili teman-teman hari ini.
ini merupakan profil singkat saya yang merupakan yang baru banget lulus sekarang. Jadi Bapak Ibu semua, salam kenal sekali lagi. Baik, hari ini bukan tentang saya tentunya. Hari ini kita akan belajar banyak teman-teman terkait dengan keselamatan ya budaya keselamatan kerja ya di industri migas. Yang tadi sudah di-mention oleh Pak Alvin, ya memang Pak Alvin juga langsung live dari Qatar. Wah itu sangat kita apresiasi ya beliau dengan perbedaan waktu, perbedaan kesibukan juga pasti, dan perbedaan cuaca dan lain-lainnya antara Indonesia dan Qatar. Beliau menyempatkan waktu untuk menyapa kita semua pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Alvin. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan terhubung ataupun kita akan mendengarkan materi dari pembicara kita yang sekaligus kalau aku coba kepoin profilnya beliau juga aktif nih di sosial media sebagai HSE entusias. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu ilmu-ilmu HSE, perkembangannya seperti apa dan lain-lainnya bisa banget dikunjungi nanti di laman sosial medianya Pak Fandi. Jadi hari ini kita akan sama-sama ketemu dengan Pak Fandi Nasihin, sarjana teknik. Beliau merupakan HSSE expert. Nah, beliau ini sudah 15 tahun lebih ya Pak Fandi itu berkecimpung di dunia HSE. Jadi kalau misalnya junior ketemu Pak Fandi ini kayaknya harus kayak hormat sepuh gitu ya ketemu Pak Fandi itu gitu. Saking udah lamanya gitu Pak Fandi di dunia perkatigaan. Nah, Pak Fandi ini juga aktif tadi seperti yang sudah saya sampaikan, beliau aktif di sosial media sebagai entusias. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti konten-konten keilmuan ataupun mencari informasi terkait dengan wawasan atau yang lainnya juga bisa nih untuk mengunjungi laman sosial medianya dari Pak Fandi. Nah, Pak Fandi itu juga banyak pengalamannya teman-teman, seperti teman-teman bisa baca, salah satunya seperti inspeksi keselamatan, pengawasan APD, dan juga bagaimana Pak Fandi itu mengatur ataupun memastikan dan mengawasi kegiatan operasional berjalan sesuai prosedur tentunya dengan regulasi di tingkat nasional maupun regulasi internasional. Baik teman-teman, hari ini Pak Fandi akan membawakan materi yang tadi sudah sempat saya sampaikan ya terkait dengan judulnya yaitu keselamatan kerja pada industri migas. Pak Fandi nanti akan menceritakan nih bagaimana dimulai dari legal compliance seperti apa, peraturan-peraturan seperti apa, lalu nanti akan Pak Fandi bahas juga studi kasus, wah itu menarik banget pasti ya. Kita diajak belajar dari studi kasus, bukan cuman materi-materi aja gitu, tapi nanti kita akan dengarkan suatu kasus, suatu masalah yang bisa kita sama-sama telah dan juga nanti bisa teman-teman saling berkomentar mungkin ya. Nah, nanti habis ini jangan lupa juga teman-teman nanti akan ada kuis setelah sesi materi dan dilanjutkan sesi Q&A. Nah, untuk sesi Q&A jangan lupa nih teman-teman silakan menggunakan kolom komentar, tidak ada menggunakan raise hand ataupun mic. Jadi fokus di kolom komentar. Nah, teman-teman bisa silakan untuk menyebutkan nama, domisili dan juga pertanyaannya. Baik teman-teman, karena sudah malam ya, sudah jam 8 terutama di WIB. Kalau gitu kita langsung sapa aja Pak Fandi ya. Selamat malam Pak Fandi. Selamat malam, Mas Oke, Pak Patah Fandi. atau Mas Abdul yang kita panggil. Suara saya masuk terdengar? Boleh Mas Patah, Mas Abdul, asal jangan Pak Amri aja, ntar kebalik soalnya ini. Iya, dan saya salut loh, moderator pertama udah langsung dipuji, ya kan, tampan sekali. Oh, amin. Pak Fandi juga ini ketampanannya menusuk layar laptop saya ini, Pak. Oh iya, saya sengaja biar sedikit promo karena dari produk sponsor juga ya saya pakai. Iya, betul. Saya juga Oke. hari ini juga kemarin, nah ini dapat dari sponsor ya. Terima kasih banyak teman-teman Iya. sponsor yang udah mensponsori acara webinar hari ini dan ini nyaman banget dipakai. Oke, Pak Fandi gimana kabarnya Pak hari ini? Sehat kah? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Dan ini juga saya masih bareng beberapa rekan dari Apik Indramaya juga dan yang mendomisili di Jakarta, jadi masih pada ngumpul malam ini. Yap. Oke, Oke. siap. Sambil ngumpul-ngumpul, sambil ngopi dan sambil dengerin Iya. sedekah ilmu dari Pak Fandi ya. Oke, Pak Fandi, Baik. terima kasih sekali lagi. Habis ini kita akan langsung mulai materinya. Pak Fandi diberikan waktu sekitar 60 menit, Pak. Apakah cukup atau Boleh. kurang? Kayaknya Pak Fandi harus 50 hari ya. Saya itu lebih, jadi nanti akan lebih banyak seperti tadi, lebih singkat. Nanti kita akan ada
mungkin akan lebih ke kelas yang lain seperti yang Pak Alvin bilang di awal. Saya hanya Oke, dasar atau kulitnya saja biar rekan-rekan yang nanti ada lebih bahas yang lebih detail di waktu yang lain. oke, siap. Oke, Pak Fandi, kalau gitu, nah teman-teman, silakan habis ini kita sama-sama mencatat dan juga mendengarkan studi kasus dan juga banyak hal yang akan Pak Fandi sampaikan kepada Pak Fandi. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Fatah. Mohon izin, layar saya ambil alih. Eh, sudah terlihatkah di layar? Sudah Pak, sekarang sudah terlihat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Pertama, tentunya terima kasih kepada Pak Amri Cahyono memberikan kesempatan untuk saya berbagi, berkenalan dengan rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga SHID, Safety Health Environment Design, Forum PHSI BUMN, dan Innospro. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga kami di Apik Indramayu itu juga akan bergabung secara ofisial dengan Innospro Indonesia. Dan yang spesial banget, terima kasih Pak Alfiansyah. Selama ini saya hanya membaca, mendengarkan arahan beliau di grup GSDI, di LinkedIn, dan berapa kali beliau juga berkunjung menyempatkan ke Indramayu, cuman waktunya belum sempat karena belum sempat ketemu langsung, dan belum rezekinya juga saya menyusul beliau karena belum dapat doa restu dari istri untuk keluar kota atau keluar negeri sampai saat ini. Jadi masih berpacu untuk energi Indonesia saja nih Pak Alvin. Jadi semoga nanti kalau anak-anak udah gede boleh bisa nyusul ke Qatar ya. Amin. Oke, selanjutnya terima kasih juga untuk para sponsor. Kita jadi event ini dari beberapa kelas sharing sedekah ilmu, ada FDV Engineering, ada Safety Code, juga dari LPMI. Dan rekan-rekan, terima kasih juga yang udah menyempatkan hadir. Tadi ada 160 rekan-rekan yang hadir malam ini. Itu juga ada beberapa yang saya kenal baik itu secara offline maupun di online. Nah, saya mohon izin. Jadi sebelumnya agendanya itu judulnya adalah refleksi akhir tahun tentang kecelakaan kerja di industri migas. Tapi itu topik yang sangat sensitif dan juga datanya itu sangat terbatas sehingga kita diskusi dengan Pak Perdana dan panitia, kita mungkin akan mengenalkan lebih yaitu tentang program-program K3 khususnya ada keselamatan kerja pada industri migas yang selama ini sudah berjalan atau yang sudah pernah saya lalui. Oke, jadi agenda malam ini rencana tadi udah introduction, terus ada background, jadi nanti ada legal compliance, terus ada beberapa kejadian yang boleh dibilang kecelakaan kerja, tapi lebih ke arah bencana atau disaster di oil and gas industri khususnya di dunia secara umum karena kalau membahas yang tentang di Indonesia tentu akan sangat sensitif dan takutnya ada tukang bakso di depan kantor saya. Ya, terus selanjutnya adalah ada lesson learn kejadian dari disaster yang di atas yang saya bagikan nanti terus kita akan lebih mengenal tentang HSE Management System yang spesifik ada di industri migas atau di perusahaan migas. Nah, terakhir nanti kita akan open discussion tentang materi yang saya sampaikan. Oke, perkenalan singkat tadi udah disampaikan juga Mas Fatah. Jadi ini adalah Instagram saya Fandinas33 atau LinkedIn saya juga memakai nama asli saya Fandina Sihin dan juga email. Nah, mohon maaf teman-teman jika misalkan nanti ketemu di aplikasi Tinder, Bumble atau apapun itu bukan akun saya. Jadi pernah ada yang memakai foto-foto saya waktu zaman 3-4 tahun lalu yang masih kurus dan ideal. Nah, itu dipakai di Bumble, ya, itu sudah ada korbannya. Semoga ini tidak terjadi lagi. Nah, jadi ini saya total tadi udah disebutin juga pengalaman kurang lebih 15 tahun, di mana mayoritas itu di industri migas, baik itu dari upstream sampai di hilir juga, pernah di oil field service dan pernah mampir juga ke construction, itu pembangunan apartemen di daerah Serpong selama 2 tahun sebagai project safety manager. Dan saat ini juga saya aktif tetap mengajar baik itu di in-house di perusahaan maupun di luar dengan beberapa PJK 3. Dan saya saat ini juga aktif di Asosiasi Praktisi Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan Kabupaten Indramayu atau kami dengan nickname-nya Apik Indramayu sehingga dengan berharap sesuai dengan namanya orang-orang yang antusias di dalam organisasi itu juga bermaksud dengan baik, apik, dan semoga juga bermanfaat secara apik untuk rekan-rekan semua di Indonesia. Nah, untuk tadi juga disebutin beberapa konten saya juga aktif di YouTube, terus di TikTok dan juga di Instagram.
baik itu sharing masalah materi dan juga mempromosikan beberapa produk juga PJK 3. Oke, itu sekilas tentang saya. Oke, jadi background kelas ini atau webinar kali ini dengan sharing itu adalah bagaimana Ya bisa ya. terjadinya Ada kecelakaan kerja, khususnya kecelakaan kerja terburuk di industri minyak dan gas dunia. Bahwa teman-teman bisa browsing atau cek GPT ataupun cek di YouTube, ini adalah ilustrasinya atau karikaturnya adalah ada 9 kejadian bencana kecelakaan kerja di industri migas yang memakan korban jiwa serta kerugian yang sangat besar. Nah, salah satunya yang sampai saat ini menjadi kecelakaan kerja dengan korban jiwa terbanyak adalah Piper Alpha. Nah, Piper Alpha sendiri itu terjadinya di Laut Utara. Laut Utara tuh Irlandia atau sekedar di New Zealand. Ya. Nah, kalau mungkin bisa di rekan yang lain. Oke, jadi sedangkan teman-teman milenial atau Gen Z mungkin baru kenal tentang Deepwater Horizon. Kalau Deepwater Horizon kejadian di 2016 itu kejadian maaf 2010 atau 2000-an itu adalah kerugian atau kerusakan lingkungan terbesar di dunia. Tapi jika dengan jumlah korban terbesar dan terbanyak di industri migas itu masih dipegang oleh Piper Alpha yaitu 167 korban jiwa atau fatality. Nah, ini yang nanti kita akan bahas diskusi tentang bagaimana adanya kejadian-kejadian ini sehingga menciptakan proses atau produk namanya HSE Management System. Nah, ini juga di Indonesia, teman-teman, itu bisa lihat atau cari datanya di statistik oil and gas. Ini ada di migas.isdm.go.id. Nah, yang saya tampilkan, ini adalah data tahun 2022. Nah, di mana teman-teman bisa lihat ada perbedaan di mana catatan statistik kecelakaan hulu itu upstream atau di sumber lokasi sumber minyaknya, pencariannya. Sedangkan di hilir adalah proses hasil dari minyak bumi menjadi produk, baik itu dari kilang sampai dengan SPBU. Teman-teman bisa lihat statistik kecelakaan kerja di hulu lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan statistik kecelakaan kerja di hilir atau industri migas di hilir. Nah, teman-teman perlu ketahui juga, walaupun di bawah kementerian yang sama, SDM, tetapi mempunyai regulator yang berbeda. Di hulu ada Satuan Kerja Khusus SKK Migas, sedangkan di hilir ada namanya BP Migas. Nah, itu adalah regulator untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di perminyakan di hulu dan di hilir. Dan mari nanti kita diskusi kenapa hulu itu mempunyai kecelakaan yang lebih sedikit atau korban yang lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan kecelakaan di hilir. Nah, nanti apa yang membedakan? Sistemnya kah atau apanya? Sehingga dan teman-teman mungkin mendengar banyak adalah perminyakan, khususnya hulu, itu lebih tinggi standarnya, lebih tinggi kompetensinya, dan lebih tinggi gajinya katanya. Kan? Nanti kita bahas juga diskusi itu, apakah mitos itu benar adanya, ataukah memang hanya sekedar mitos, bagaimana hulu itu lebih baik dibandingkan dengan hilir. Oke, lesson learn pertama yang tadi saya share adalah tentang kejadian Piper Alpha atau bencana Piper Alpha. Piper Alpha sendiri ini adalah yang ada mempunyai oleh oksiden petroleum. Nah, ini ada dibangun di 1976. Sedangkan kejadiannya sendiri itu tahun 1988. Nah, mungkin Mas Fata juga belum dibuat ya, Mas, ya, belum lahir. Nah, saya pun sendiri ini masih umur 3 tahun loh. Jadi ini belum tahu detailnya. Nah, sedangkan menurut dari hasil investigasi yang ada di share juga oleh BBC, yaitu korban sendiri adalah 167 orang laki-laki dan 59 orang yang selamat. Dan ini adalah total. Korban tewas termasuk 2 awak dari kapal penyelamat dengan kerugian hampir 1,7 miliar pound sterling
atau 3,4 miliar US dollar. Nah, ini boleh bilang masih menjadi kecelakaan kerja di industri migas dengan total korban yang paling besar dan kerugian yang lumayan besar juga. Pada saat bencana platform yang dicatat, sekitar 10% dari produksi minyak di Laut Utara ini hilang, dan ini menjadi bencana minyak terburuk lepas pantai dalam kehidupan yang hilang dan dampak industri. Apa sih yang terjadi? Nah, ini saya rangkum sekilas dan rekan-rekan nanti bisa browsing atau cek di YouTube. Itu ada Piper Alpha Disaster. Uh, Korbannya sendiri yaitu 167 korban jiwa dan total kerugian sekitar 1,7 ini atau 3,4 miliar dolar. Kejadiannya sendiri yaitu pada pukul 00, ini tadi kejadian tahun 88. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua kondensat pompa A dan B yang ditunjuk pengungsi. Maaf, ini karena dari kutip dari NASA, dari file yang ini, kondensat platform untuk transportasi ke pantai. Ke pantai ini adalah ORF ya Pak, teman-teman, atau OPF. Nah, ini bahasanya karena langsung di copy paste, jadi memakai bahasa yang Google Translate. Overall, pompa ini berjalan bersamaan intinya. Jadi kalau di kita saat ini adalah jika ada pompa A dan pompa B, itu satunya cadangan. Nah, itu aktual. Jadi jika teman-teman cek juga masing-masing di kantornya atau di fire hydrant, itu pasti akan ada dua pompa yang berbeda. Nah, termasuk juga di fasilitas produksi. Jadi jika ada pompa yang rusak, pompa cadangan nantinya akan dialihkan atau di-switch. Nah, ini kejadiannya di Piper Alpha saat dua-duanya dalam tahap perbaikan. Satu masih belum selesai, satunya sudah cadangannya juga dalam perbaikan. Nah, ini pas waktu pergantian shift, dengan jumlah POB saat itu di areanya ada 62 laki-laki, dan itu area, jadi Piper Alpha itu ada akomodasi dan juga ada rig. Jadi satu area lokasi kerja itu simultan operasional. Mereka Piper Alpha itu ada pengeboran, ada diving, ada penyelaman, dan juga ada akomodasi, tempat tinggal. Nah, itu jadi satu. Kalian teman-teman jangan bayangkan seperti platform yang saat ini rekan-rekan lihat, baik itu di video ataupun di YouTube ataupun di media sosial. Piper Alpha itu desain awalnya belum seaman, sebaik, dan seefisien desain platform saat ini. Jadi kompleksnya aktivitas di satu lokasi, sehingga potensi bahaya dan alat keselamatannya sendiri itu tidak didesain efisien. Di salah satu video yang ada di YouTube adalah di mana posisi lifeboat untuk penyelamat itu jauh lokasinya dari akomodasi. Satu. Yang kedua, tidak ada announce atau tidak ada pengumuman, tidak ada stiker yang berada di area rig atau area pengeboran. Yang ketiga adalah ditemukan saat waktu pelaksanaan pekerjaan atau pas waktu hari itu, fire systemnya itu otomatis dirubah menjadi manual. Sehingga ketika ada panas atau ada smoke deteksi, itu tidak berjalan fire engage-nya sehingga menyebabkan kebakaran yang terus meluas dan tidak bisa langsung ditangani. Intinya dalam satu malam, satu platform ini hangus terbakar dan habis memakan korban jiwa 165 orang. Nah, 2 orang meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Nah, ini menjadi kecelakaan kerja yang paling besar memakan korban. Ini saya capture dari video ilustrasi yang ada di YouTube atau dikutip dari BBC English. Teman-teman, dari video yang di-share ada root cause di mana penyebab awalnya selain pompa yang diperbaiki dalam waktu bersamaan adalah adanya shortcut atau unsafe action
dari salah satu pekerja, atau kita dikenal di sini ada istilah performing authority atau foreman atau pelaksana pekerjaan, nah, di mana surat izin kerja yang harusnya di handoverkan, harusnya dilaporkan ke pemimpin setempat atau area supervisor area atau area authority tidak dilakukan. Sistem izin pekerjaan ini diremehkan ketika pekerjaan selesai dan harusnya diserah terimakan, di handoverkan ke shift selanjutnya dan dilaporkan ke area authority atau supervisor. Melihat area supervisor sibuk, tanda tangannya dilakukan sendiri, tidak dilakukan handover. Sehingga shift kedua atau yang melanjutkan pekerjaan mendapati izin kerja telah ditutup dan pekerjaan selesai. Ini adalah salah satu penyebab dasar bagaimana kejadian kecelakaan di Piper Alpha yang memakan korban sebanyak 167 orang. Nah, dari ini Lord Cullen ini adalah kepala atau ketua investigasi kejadian Piper Alpha. Teman-teman, dia menyatakan jika pada waktu pergantian shift, status pekerjaan pada pompa tercatat. Tetapi pompa kedua tidak pada relief valve-nya itu tidak tercatat di control room. Kejadian seperti ini, pekerjaan yang tidak tercatat dengan baik merupakan masalah yang biasa bagi sesama pekerja jika kondisinya aman-aman saja. Terus, sistem izin kerja sendiri banyak atau tidak diimplementasikan dengan konsisten. Sesuai dengan, belum muncul ya, kata-kata. Apakah sudah muncul teman-teman yang slide-nya udah berganti apa belum ya? Sudah, Ya, sudah, oke. sudah lanjut. Ya, terima kasih. Tidak konsisten sesuai dengan prosedur. Contohnya, kekurangan data penting seperti tanda tangan dan hasil gas test yang sepertinya itu diremehkan, nah itu harusnya tidak boleh diwakilkan, itu juga dan harus melakukan inspeksi lokasi kerja dan menyerahkan izin kerja pada akhir shift. Nah, kejadian di Piper Alpha saat itu adalah ini tidak dijalankan, handover-nya tidak dijalankan. Jadi ada penyimpulan sendiri oleh shift kedua atau saat pergantian shift di mana izin kerja di pompa A itu telah selesai dan siap digunakan. Sehingga pas pada saat kejadian terjadi kebocoran gas di pompa B yang tadinya saat itu masih akan dikerjakan dan belum terkoneksi, nah pompa A di-switch ke pompa A. Ternyata pompa A sendiri belum selesai sehingga kebocoran gasnya makin besar. Sedangkan supply dari platform yang lain itu masih terbuka. Hal ini yang menyebabkan api terus berkobar di Piper Alpha dan menyebabkan Piper Alpha ini sampai hangus, sampai hancur karena suplai gas dari platform yang lain itu masih berjalan karena tidak adanya keberanian untuk menghentikan pekerjaan. Jadi tahun 1988 itu belum ada namanya stop work authority. Stop work authority. Sehingga pekerja lain tidak berani menekan tombol emergency shutdown sebelum mendapatkan izin dari pusat kontrol yang ada di darat. Nah, hal ini yang menyebabkan Piper Alpha terus-terusan terbakar karena suplai gas dari area lain masih terus berjalan. Nah, dari kejadian Piper Alpha dan dari hasil investigasi mendapatkan rekomendasi yaitu terciptanya sistem HSE Management System di mana pengoperasian area kerja, tanggung jawab tentang keselamatan, kesehatan kerja di lokasi kerja itu dilimpahkan ke Departemen Safety atau Departemen HSE. Nah, hal ini sebelum kejadian Piper Alpha, Departemen HSSE tidak mendapatkan wewenang penuh
untuk menjalankan sistem ini atau operasional. Dan rekomendasi yang lain adalah desain dari platform yang ada atau tempat tinggal atau tempat bekerja di offshore, di lepas pantai itu tidak sekuat saat ini. Di Piper Alpha tidak ada namanya firewall atau dinding yang tahan api dan tahan ledakan. Dan di mana dulu di Piper Alpha antara lokasi pengeboran serta akomodasi menjadi satu tempat atau satu lokasi yang terhubung. Saat ini rekan-rekan bisa melihat atau bisa mencari referensi jika akomodasi itu akan terpisah dengan lokasi sumur atau lokasi proses. Nah, di sini di Indonesia dikenal namanya flow station. Jadi flow station itu adalah beberapa anjungan proses yang berada di satu lokasi kerja. Ada akomodasi, juga ada sumur, dan juga ada proses, serta ada kompresor. Nah, ini terpisah dengan bridge. Sehingga jika ada keadaan darurat atau jika ada kecelakaan, kebakaran, atau apapun itu, akomodasi lebih aman dan bisa diputus hubungkan dengan area produksi atau area proses. Dan di area akomodasi juga itu sudah terpasang fire and gas system, juga LSA atau life saving appliance. Nah, itu ada desain dari hasil rekomendasi Piper Alpha. Oke, apa sih sistem manajemen? Sistem manajemen adalah sistem manajemen keselamatan kerja yang bertujuan mengendalikan pekerjaan berbahaya secara sistematis, mulai dari perencanaan, penilaian risiko, hingga pengendalian aktivitas, serta memastikan pekerjaan yang tidak aman bisa dihentikan. Nah, rekan-rekan K3 sudah mengenal apa itu namanya sistem manajemen K3LL. Nah, teman-teman banyak mengenal SMK 3, ISO 45001, atau OSAS 18001. Nah, di Indonesia ternyata sistem manajemen ini sudah ada sejak tahun 96, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 96 tentang SMK 3. Diperbaharui pada tahun 2012 dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Nah, syaratnya adalah semua perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat resiko potensi bahaya tinggi dari pekerjaannya wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Nah, ini adalah regulasi nasional. Dari kejadian Piper Alpha juga, beberapa perusahaan minyak dunia menciptakan atau menyusun sistem manajemen tersendiri. Nah, di BP atau British Petroleum, kita kenal namanya Control of Work System. Di Chevron, kita mengenal Fundamental Safe Work Practice. Sedangkan secara umum ISO ada 45001, yang ini menggantikan OSAS 18001. Di Pertamina Hulu, kita kenal namanya SIKA, Sistem Izin Kerja Selamat. Di Pertamina Holding atau Pertamina Persero mengenal ada sistem namanya Sustainable Pertamina Exploitation for HSE Management Excellence atau SUPREM. Dan juga ada dari konsultan dari Eropa, yaitu International Safety Rating System atau ISRS. Ini sistem yang dipakai atau dikeluarkan oleh DNV, sebelumnya juga menjadi patokan beberapa perusahaan migas di Indonesia sebagai sistem manajemen dan sebagai pengukur sejauh mana implementasi sistem manajemen K3 di perusahaannya. Jadi ada level-levelnya di ISRS. Nah, ini HSE Management System di beberapa perusahaan migas. Kita lanjutkan lagi. Apa sih pentingnya HSE Management System di industri migas dan apa bedanya dengan HSE Management System di industri yang lain? Jadi, kita kenal di migas itu ada 4P. People, plan, proses, dan performance. Nah, 4P ini adalah sebagai barrier awal
sebelum pekerjaan dijalankan atau sebagai panduan operasional. Plan aspek manusia, aspek people, aspek personil, dimulai dari fit to work. Pastikan pekerjaannya dulu sehat dulu. Nah, kan sehat dulu. Kompetensinya sesuai dengan pekerjaannya, teknisnya apa, posisinya apa. Dia harus mempunyai kompetensi tersebut. Self behavior, tentu. Ini adalah setiap orang yang bekerja di perusahaan wajib mempunyai perilaku keselamatan yang baik. Ada program di Pertamina Hulu Energi adalah Safety Behavior Technical Competence, di mana SBTC ini dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap calon pekerja yang akan bekerja di perusahaan dengan cara assessment. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan ada ujian di mana personil ini harus bisa menjawab sesuai dengan kompetensinya dan menunjukkan jika perilaku keselamatannya baik. Selanjutnya, ini yang penting dan saat ini juga sudah digalakkan dan sudah menjadi standar pemeriksaan kesehatan. Mental health. Dalam medical check up itu ada namanya SRQ 29. Itu ada checklist di mana pertanyaan-pertanyaan diberikan terhadap pekerja yang melakukan medical check up. Itu pertanyaannya, apakah Anda ingin mengakhiri hidup? Apakah Anda merasa hidup Anda bosankan, apakah Anda sering merasa perut Anda sakit, dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang ada saat medical check up untuk form SRQ 29. Terus, authorization. Otorisasi untuk setiap orang yang bekerja sesuai dengan posisinya atau memegang peranan dalam HSE Management System. Contohnya adalah contract holder, ada HSE observer, ada site controller, ada area authority. Nah, ada auditor, ada inspektor. Nah, itu harus mendapatkan otorisasi. Tentunya harus melewati juga technical skill, technical competence dulu. Organization ini penting juga dalam people. Jadi harus ada organization chart di masing-masing lokasi kerja, termasuk juga untuk peranannya dalam hal HSE management system. Apakah ada contract holder, user siapa yang fungsi FCM, siapa fungsi HSE verifikator. Nah, termasuk juga dalam HSE Management System atau penerapan tadi ada control of work, SIKA, siapakah site controller, siapakah area authority. Nah, ini semua tahapan awal yang dipersiapkan dari sisi manusianya dan ini program-program yang ada di HSE Management System. Sedangkan untuk rencana atau plan, teman-teman mungkin banyak kenalnya adalah HSE plan. Nah, di industri migas bukan hanya HSE plan atau rencana kerja bidang K3 yang disiapkan sebelum pekerjaan dijalankan. Yang pertama, perusahaan harus punya kebijakan, polisi. Yang kedua, perusahaan harus mempunyai risk management system. Ada toolnya, teman-teman lebih banyak mengenal, ada Hiradisi, ada HAZOP, ada JSA, ada risk register, dan lain-lain. Nah, di HSE Management System, di rencana kerja pun kita harus menyiapkan emergency response plan. Bagaimana jika penanganan keadaan darurat. Dan siapkan juga work pack atau standar operasional prosedur untuk aktivitas yang akan dilakukan. Ini semua adalah tahapan awal sebelum pekerjaan dimulai. Atau pekerjaan dimulai itu disebut istilahnya dengan P ketiga yaitu proses pelaksanaan pekerjaan. Di sini HSE Management System dijabarkan di elemen 4 tuh. Ada HSE program, ada HSE monitoring, pelaksanaan kontrol di lapangan dengan permit to work, ada HSE communication atau meeting, ada campaign. Nah, kan di sini juga program-program di sini. Juga ada emergency drill, ada site training untuk spesifik kompetensi. Misalkan untuk emergency response team, untuk rigger, untuk stakeholder atau working at height, AGT, nah, fire watcher. Nah, ini adalah training-training yang bisa yang dilakukan. Dan jangan lupa di lapangan atau saat proses pekerjaan berlangsung, seringkali kita temukan adanya perubahan. Nah, di HSE Management System itu tercatat dengan prosedur namanya Management of Change. Di sini sebagai tim HSSE atau sebagai pelaksana pekerjaan, ingat semua
perubahan harus tercatat, terdokumentasi, dan tersosialisasikan yang namanya manajemen of change. Sehingga setiap orang yang berada, yang berhubungan dengan sistem tersebut mengetahui adanya perubahan dan mendapatkan sosialisasi. Itu proses. Terus T yang terakhir adalah performance. Teman-teman mungkin lebih kenal ada namanya audit, ya kan, inspeksi, ASC performance, leading dan lagging, atau key performance indicator. Nah, ini masuk ke P terakhir, performance. Di sini dari hasil audit dan hasil inspeksi akan ada namanya tinjauan atau rekap bulanan, rekap audit. Dari situ akan ditentukan perbaikannya apa, continual improvement. Nah, jika ada kecelakaan kerja, performance ini adalah sebagai, ada investigasi sebagai bahan evaluasi perbaikan sehingga tidak ada terjadinya kecelakaan kerja lagi dan dilaporkan dalam proses manajemen review minimal 1 kali setahun. Atau kalau di CSMS itu juga minimal ada penilaian berjalan selama 2 kali atau setiap 1 semester 6 bulan. Ini adalah 4P dalam HSE Management System dan khususnya di industri migas diterapkan, ya, di people, plan, proses, dan performance. Diingat-ingat, ini adalah satu kesatuan tidak terpisahkan sehingga proses HSE Management System bisa berjalan. Kita pecahkan dari people. Nah, dokumen hasil dari hasil manajemen sistem yang berhubungan dengan manusia atau people adalah ada dokumen HSSE Passport. Di sini HSE Passport adalah dokumen yang menyimpan data secara individu untuk individu per orangnya. Medical check up, fit to work. Dalam HSE Passport akan diketahui medical check up atau medical sertifikatnya berlaku sampai berapa lama dan ada catatan kesehatan apa. Nah, catatan kesehatan di sini dari hasil medical review dokter perusahaan akan kita ketahui apakah personil ini mempunyai riwayat penyakit jantung, apakah mempunyai riwayat penyakit kolesterol, asam urat, atau sampai dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Tapi saat ini yang paling terkenal adalah penyakit obesitas. Oke. Selanjutnya di HSE Passport juga itu menyimpan personel kompetensi. Personal kompetensi ini berisi tentang training-training yang telah dimiliki oleh individu atau pekerja. Nah, di sini juga ada di industri migas, selain teman-teman sudah mempunyai sertifikat kompetensi, baik itu dari BNSP, Kemenaker, maupun PPSDM Cepu, itu ada namanya personal assessment sebelum pekerja tersebut mulai bekerja. Jadi namanya verifikasi, assessment. Apakah benar personil ini sudah mengikuti training? Karena banyak saat ini, maaf, kita tidak tendensius adalah provider training yang dilakukan secara online, pekerjanya fresh graduate, tidak pernah bekerja secara langsung aktual di lapangan, tetapi mempunyai kompetensi teknikal. Contoh adalah scaffolding, crane operator, terus sinyalmen itu tidak bisa hanya kelas online karena harus praktek. Nah, di perusahaan migas itu ada tes lagi. Walaupun personil tersebut sudah mempunyai kompetensi, sertifikat, kartu, dan sebagainya, akan ada namanya personil assessment. Technical evaluation juga. Nanti personil yang sudah lolos assessment akan mendapatkan kartu kompetensi khusus. Kalau di tempat lain atau di perusahaan tambang, kenal juga namanya SIM-L atau SIMPER, ya kan? SIM perusahaan. Nah, itu bukan hanya untuk driving, tapi juga training kompetensi yang lain juga. Jadi ada kartu kompetensinya. Spesifik untuk personil lain dalam sistem manajemen adalah namanya otorisasi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Nah, otorisasi di sini adalah contoh untuk setiap orang yang bekerja dalam sistem permit to work, contohnya performing authority, area authority, fire watcher, authority tester, isolation authority, itu harus mendapatkan otorisasi dari otoritas tertinggi di lokasi kerja. Nah, dan yang paling penting adalah
general induction atau site induction. Ini penting dan wajib untuk semua pekerja agar mengenal potensi bahaya di lokasi kerja, termasuk local rules. Contoh teman-teman, di lokasi kerja offshore, local rules-nya adalah selain tidak boleh membawa senjata tajam, obat-obatan, terlarang dan sebagainya, tidak boleh. Pertama, memakai coverall di ruang makan kantin, harus memakai sendal berpenutup, terus juga tidak boleh menggunakan sampo saset, sabun saset. Nah, itu juga tidak boleh karena program-program itu. Dan itu disampaikan dalam site local induction dan sebelum personil itu bekerja atau memasuki lokasi kerja. Selanjutnya, tipe yang lain adalah selain medical check-up, di migas itu ada pembatasan usia bekerja di site. Nah, beberapa perusahaan membatasi usia maksimal adalah 56 tahun. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015. Dan juga teman-teman mungkin kenal adalah istilah rotasi atau rota, jadwal kerja. Jadwal kerja di industri migas itu tidak sembarangan dan tidak ditentukan semaunya perusahaan, teman-teman. Ada Kemenaker, keputusan Kementerian nomor 234 tahun 2003 itu tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor energi dan sumber daya mineral. Ini termasuk tambang. Sedangkan spesifik untuk pekerjaan migas itu ada di Permenaker nomor 4 tahun 2014. Di situ dijelaskan jika misalkan pekerja di industri migas bisa bekerja lebih dari 8 jam sehari, 12 jam maksimal, dan maksimal 28 hari kerja on-site dengan minimum istirahat adalah 5-7 hari. Itu tertera di Permenaker nomor 4 tahun 2014. Jadi rekan-rekan di luar sana, punten-punten maaf-maaf, jika ada oknum love scammer yang mengaku kerja di site lebih dari sebulan, 3 bulan, gajinya disimpan dan tidak bisa pulang, dan minta ditransfer untuk bisa pulang, jelas itu adalah oknum palsu dan tidak benar. Kecuali tim marine, kapal yang bekerja di kapal, itu bisa bekerja sampai dengan 90 hari. Nah, itu juga teratur di Permenaker nomor 4 tahun 2014. Jadi, teman-teman, itu sebagai catatan juga untuk jika misalkan industri migas ada mengenal istilah rota. Untuk ini bekerja di site ya. Jadi, jika bekerjanya di onshore atau bekerjanya di bolak-balik, itu ya bolak-balik ke rumah atau misalkan bukan di site, bukan di remote, nah itu bisa bekerja normal seperti office hour, Senin sampai Jumat, atau maksimal 40 jam kerja dalam seminggu. Terus kita lanjut ke P kedua yaitu plan. Tadi people, plan ini dimulai dengan kebijakan. Kebijakan perusahaan yaitu kebijakan tentang visi misi perusahaan, kebijakan bisnis, kebijakan keselamatan kesehatan kerja, kebijakan alkohol dan obat-obatan, serta juga ada kebijakan-kebijakan lain termasuk mungkin saat ini beberapa perusahaan menerapkan namanya kebijakan sosial media. Teman-teman, hati-hati. Di industri migas itu ada namanya cyber security juga. Jadi sudah ada teman-teman dari security yang berpatroli di sosial media. Itu karena ingat dalam risk management, di risk metric selain faktor manusia, faktor properti, faktor lingkungan, ada namanya faktor reputasi. Sehingga itu yang harus dijaga. Teman-teman yang bekerja, jangan main TikTok saat jam kerja, jangan membagikan dokumen perusahaan juga dalam ke sosial media. Hati-hati. Terus plan yang selanjutnya adalah risk management. Risk management ini ada namanya HIRADC, Hazard Identification Risk Assessment Determine Control, atau hazard operasional atau HAZOP teman-teman kenal, Job Safety Analysis, ada juga Task Risk Assessment dan Risk Register. Ini adalah live document. Dokumen ini disiapkan sebelum, saat, dan sesudah pekerjaan itu selesai. Jadi live document selalu diupdate dengan kondisi lapangan atau kondisi aktual. Karena di lapangan ada perubahan cuaca, ada pergantian alat kerja, dan sebagainya. Yang perlu diupdate adalah risk management. Terus selanjutnya adalah plan
kita kenal namanya kontraktor safety management system atau evaluasi sistem manajemen dari subkontraktor atau vendor mitra kerja. Ini dilakukan dan bagian jadi rencana. Karena apa? Ada siklusnya, ada penilaian sebelum bekerja, ada seleksi mitra kerja yang juga pemenang tender, ada prakualifikasi dan audit saat pekerjaan berjalan dan audit namanya penilaian akhir saat pekerjaan telah selesai. Ini adalah plan yang berhubungan dengan implementasi atau aktual di lapangannya. Do-nya, kalau di sistem tadi plan, do, check, action. Nah, integrated management system kayak ISO dari 45001, ISO 14001, ISO 9001, ini adalah integrated management system. Terus ada HC plan, ada SIMOP plan. Teman-teman yang belum kenal SIMOP adalah simultaneous operation. Jadi rencana pekerjaan yang berbeda tapi di lokasi kerja yang sama dengan waktu yang sama. Itu harus diatur dengan SIMOP plan. Siapa yang kerja duluan, siapa yang izin kerjanya dikeluarkan duluan, itu ada di SIMOP plan. Terus PTW strategi. Nah, PTW strategi, permit to work strategi ini juga harus dibuat, disusun. Karena ada beberapa perusahaan yang menerapkan pekerjaan rutin tidak memerlukan izin kerja, ada pekerjaan yang berbahaya, ada pekerjaan kritikal tapi di area non hazardous juga tidak ada izin kerja. Hal ini perlu dituangkan dalam permit to work strategi. Selanjutnya, plan dokumen di rencana pekerjaan adalah emergency response plan atau emergency response procedure. Hal ini penting karena apa? Rekan-rekan, jika terjadi keadaan darurat, kita tahu harus bagaimana dan flowchart-nya seperti apa. Nah, di luar HSE Management System ada namanya Project Execution Plan, Quality Plan, Work Pack. Nah, ini adalah prosedur-prosedur pekerjaan spesifik untuk yang akan dikerjakan di lapangan. Hal ini PIC-nya bukan Departemen HSSE, tetapi HSSE wajib memastikan dokumen ini ada sebelum pekerjaan dilakukan. Karena patokannya apa orang bekerja kalau tidak ada namanya standar operasional prosedur. Nah, kalau teman-teman hotwork, welding mungkin lebih kenalnya adanya welding plan atau welding logbook. Nah, itu ada di sini juga. Ini program-program yang dijalankan di lapangan. Teman-teman bisa kita lihat ada health, environmental safety dibedakan, program-program yang implementasi di lapangan. Terus ini aktivitas-aktivitas yang dilakukan di lapangan juga bagian dari plan. 15 menit lagi. Jadi safety meeting, safety walkthrough, safety observation atau teman-teman lebih kenal ada namanya PK, pengamatan keselamatan kerja, atau dulu stop cut, atau ada tuntas, atau ada cermati. Nah, itu adalah salah satu program safety observation. Ini adalah program-program yang bagian dari proses di lapangan. Selanjutnya, performance. Performance ini adalah terakhir dalam HSE Management System yang dijalankan di industri migas. Teman-teman, di sini adalah tahap evaluasi. Kalau di HSE Management System, ceknya ini, cek dan actionnya. Yaitu pertama, project management service. Jika ini pekerjaannya berhubungan dengan project, kita evaluasi projectnya, progresnya, secara progres, secara kualitas, secara keselamatan, apakah sesuai dengan standar yang sudah diterapkan di awal di HSE Plan. Juga ada namanya tinjauan audit bulanan, permit to work, safety observation analysis. Jadi di sini adalah kartu observasi yang selama ini pekerja laporkan, kumpulkan, dianalisa. Apa trendingnya, dan kita tentukan mitigasinya apa. Terus CSMS audit, ini juga bagian dari performance untuk meyakinkan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana kerja dan performance dari mitra kerja atau pelaksana kerja sesuai dengan standar perusahaan. Kita perlu juga menilai atau meninjau secara rutin, secara bulanan atau secara 6 bulanan, yaitu Key Performance Indicator. Terus kita juga harus selalu mengupdate risk register. Kita harus melakukan risk register ini karena tadi yang saya sampaikan di awal, itu risk register atau risk management adalah live dokumen disesuaikan dengan hazard baru dan performa di lapangan.
Terus jika ada insiden, ini juga kita perlu lakukan investigasi dan hasil investigasi itu akan menjadi rekomendasi tindakan perbaikan atau lesson learned sehingga tidak terjadi kembali di kemudian hari. Dan ini semua proses performance atau proses audit itu dilaporkan ke manajemen dalam agenda manajemen review. Dan yang terakhir, untuk menilai performance dari sebuah pekerjaan, sebuah proyek, itu ada namanya Service Performance Review sebagai penilaian secara keseluruhan di sini, baik itu quality, HSSE, procurement, engineering, technical, ini semua administrasi ada di Service Performance Review. Hal ini diterapkan di beberapa perusahaan migas dan menjadi standar sebagai performance, penilaian performance. Teman-teman, slide terakhir kita akan membahas apa sih perbedaan industri migas dengan industri lain. Kenapa di lapangan atau di secara umum masyarakat mengenal industri migas itu seperti eksklusif dan terbatas. Kita bahas. Pertama, dari biaya. Industri migas, logistiknya lebih kompleks dengan media transportasi yang terbatas, mobilitas personilnya juga terbatas, dan fasilitas yang lebih terbatas dan mahal. Maksudnya, contoh, pekerjaan di remote. Teman-teman perlu diketahui, dulu ada pekerjaan di remote di area Suban, Sumatera Selatan, saya pernah di situ, itu 3 jam dari jalan raya untuk pekerjaannya ConocoPhillips untuk pemasangan kompresor and gas. Di situ perlu fasilitas baru, perlu adanya mes, perlu ada tempat tinggal, transportasi khusus karena harus menembus hutan. Dan itu sangat-sangat terbatas, dibutuhkan waktu yang lebih banyak dan biaya yang lebih besar. Sedangkan jika misalkan industri lain, logistiknya, contoh misalkan kita industri konstruksi, jika industri mining atau industri manufaktur, logistik transportasinya lebih banyak karena di darat. Ya kan? Dan kebanyakan memakai transportasi umum atau misalkan fasilitas umum seperti jalan tol dan transportasi yang lain. Mobilitas personilnya juga lebih fleksibel, kapan saja, kemana saja transportasinya lebih banyak, lebih umum. Nah, hal ini itu menciptakan kenapa cost di industri migas lebih besar dibandingkan industri yang lain. Karena tadi semuanya harus diperhitungkan dan itu mempunyai fasilitas yang terbatas. Oke, kompetensi. Kenapa kompetensi personil migas lebih banyak dan kata orang lebih mahal katanya, dihargai lebih mahal untuk salary dan sebagainya. Teman-teman, kompetensi personil di industri migas itu lebih banyak di mana satu orang itu bisa multitasking atau multi kompetensi. Contoh, jika pekerjaannya di remote atau di offshore, itu rigger bisa menjadi sinyalman dan juga bisa menjadi crane operator. Karena multitasking ini satu lokasi kerja bisa untuk pergantian pekerjaan. Sedangkan untuk industri lain karena tidak adanya keterbatasan POB, sumber daya manusia pilihannya lebih banyak. Nah, pekerjaan di offshore. Di offshore itu kapasitas tempat tidurnya sangat terbatas. Ya kan? Mobilitas orangnya, baik itu via kapal maupun via chopper, itu juga sangat terbatas. Kenapa? Makanya personilnya dibutuhkan personil yang kompleks atau multi kompetensi atau multitasking. Nah, itu yang kenapa sehingga ada mitos atau kita teman-teman banyak kenal personil yang bekerja di migas dihargai atau salary-nya lebih tinggi dibandingkan kompetensi industri yang lain. Padahal teman-teman aktualnya saat ini gaji personil industri migas kalah sama gaji personil yang bekerja di data center. Yang kerja di data center senyum-senyum ya. Ya kan? Pekerjaan di petrochemical juga sekarang bersaing. Kan? Nah itu. Jadi tidak selalu benar jika pekerja di industri migas penghasilannya lebih tinggi. Tetapi jika ada pernyataan pekerja di industri migas lebih pintar menabung, itu fakta. Kenapa? Karena ketika bekerja di site kita sangat terbatas, tidak semua disiapkan, semua sudah ada, kita tidak bisa
keluar dengan seenaknya ke warung, kemana, tidak ada coffee shop dan sebagainya, sehingga itu kenapa savingnya lebih banyak. Terus kita itu eh, itu ya intermezzo. Nah, ini selanjutnya adalah perbedaan yang lain, emergency response di industri migas karena lokasinya jauh di remote area, logistiknya terbatas, mobilitasnya terbatas, sehingga sistem emergensi tanggap darurat atau sistem tanggap daruratnya harus disesuaikan, dibuat mitigasi yang alarm as low as reasonable practicable. Jadi kenapa emergency response di migas, di industri migas lebih mandiri? Karena agar lebih cepat. Contoh, di industri migas, di lokasi pengeboran itu atau di lokasi konstruksi migas yang di site, di remote, sudah ada klinik, sudah ada dokter, sudah ada apa namanya, ambulans dan sebagainya. Karena tadi untuk fast responnya. Sedangkan untuk manufaktur, untuk mining, untuk konstruksi itu lebih banyak fasilitasnya dan tidak perlu mempunyai fasilitas sendiri. Cukup bekerja sama dengan fasilitas yang sudah ada. Contoh ya damkar atau rumah sakit terdekat. Nah, ini tiga hal, ya sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain yang membedakan kenapa industri migas berbeda dengan industri yang lain dan lebih dikenal, lebih eksklusif. Karena semuanya lebih terbatas di industri migas dibandingkan dengan industri yang lain. Sehingga sistem manajemennya pun harus spesifik dan harus detail sehingga lebih responsif dan lebih cepat. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator untuk agenda selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Fandi untuk penyampaian materinya tadi kurang lebih ada sekitar 18 sampai 19 slide ya sudah disampaikan Pak Fandi pada malam hari ini dan teman-teman juga pasti sudah melihat ya berbagai macam pengetahuan dimulai dari AS Management System yang berasal dari paper Alpha tadi Pak Fandi ya. Oke Pak Fandi, sebelum kita lanjut ke agenda sesi selanjutnya yaitu Q&A, dan di sini akan ada sedikit iklan dulu dan juga untuk penyegaran kepada teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke sesi kuis terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi Q&A. Nah, anggap aja ini hiburan lah ya, hiburan tapi tetap bermanfaat juga karena di sesi kuis ini nanti akan ada 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah nih dari Shape. Jadi teman-teman akan mendapatkan hadiah dari Shape dan juga dari bantuan dari sponsor tentunya. Terima kasih banyak buat teman-teman sponsor. Jadi mungkin akan saya panggil terlebih dahulu yang akan menemani saya di sesi kuis ini ada Mas Khalil. Mas Khalil boleh nih on mic kita kuis terlebih dahulu. Ya, Mas. Oke Mas Khalil, gimana Mas tadi melihat materi dari Pak Fandi aman banget ya? Ya, Mas. Sangat bagus, Mas. Sangat eh, membuat kita rileks ya, Mas. Oke, betul banget. Nah, Mas Khalil, biar makin rileks dan mungkin penyegaran sedikit ya, biar seru nih. Katanya Mas Khalil punya kuis ya. Boleh dong Mas dibagiin kuisnya nih, apalagi dengar-dengar ada 3 pemenang ya. Iya, Mas. Ada untuk kuis ada 3 pemenang, Mas. Nanti hadiahnya spesial, Mas. Oke, boleh Mas, gimana tuh Mas cara ikutan kuisnya? Oke, Mas. Izinnya, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengirimkan link kuisnya di kolom komentar. Untuk 3 terbaik, kita akan memberikan hadiah. Oke, ini bisa dikerjainnya sampai kapan nih Mas? Atau harus sekarang juga nih, misal dalam 3 Eh, menit sekarang? Kalau mungkin untuk pengadaan kuis kita beri waktu 10 menit saja ya, Mas. Oke, nah 10 menit teman-teman, ke depan. hanya waktu 10 menit ke depan ya. Jadi jawaban yang diterima hanya 10 menit ke depan. Dan tentu untuk 3 pemenang tadi dipilih siapa cepat yang paling nilainya besar juga ya Mas ya. Misal kalau ternyata Iya, sudah Mas. ada 3 orang dengan nilai sempurna di waktu 10 menit tadi, yang duluan itu dia pemenangnya. Seperti itu ya Mas Halil ya. Iya, Mas. Oke, nah nanti akan diumumkan Mas Halil setelah sesi Q&A, betul ya Mas ya? Jadi Oke, eh, Mas. teman-teman jangan lupa untuk tetap standby di sini karena nanti di terakhir setelah sesi Q&A akan ada pengumuman nih menang dari eh, tiga pemenang dari kuis ini. Oke, terima kasih banyak Mas Halil sekali lagi. Selamat Oke, mendengar Mas. kembali. Oke, Mas. Terima kasih, Oke, Mas. teman-teman semua.
kita izin lanjut ke agenda berikutnya. Mungkin Pak Fandi juga masih penyegaran ya, lagi ambil minum dan lain-lainnya. Dan sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk mengisi kuisnya di form yang sudah dibagikan Mas Khalil ini boleh sambil penyegaran. Soal-soalnya gampang kok, apalagi buat teman-teman yang memang sudah belajar juga tadi bersama Pak Fandi, pastinya sangat dengan mudah gitu bisa menjawabnya. Nah, kalau misalnya aku bisa ikutan juga pengen ikutan ya. Minta kunci jawaban ke Mas Halil nih, biar langsung jadi juara satu, teman-teman harus bersaing dengan yang lainnya gitu. Tapi itu nggak boleh tentunya ya. Oke, teman-teman semua, sekali lagi selamat datang bagi teman-teman yang baru hadir di acara Sedekah Ilmu. Kita sudah mencapai sesi di kuis sekarang sebelum Q&A. Nah, teman-teman yang memiliki pertanyaan, di sini kita akan buka termin pertama terlebih dahulu. Namun untuk menjaga kekondusifan, untuk pertanyaan nanti akan saya bacakan melalui kolom komentar nih. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan melalui kolom komentar. Untuk termin pertama akan ada 3 penanya. Lalu jika memang nanti waktunya memungkinkan dan nggak terlalu malam ya, karena kan kita besok masih ada hari Jumat nih sayangnya ya, masih harus kerja gitu. Nah, jadi kita akan batasi apabila memang agendanya sampai terlalu malam. Tapi apabila memungkinkan nanti ternyata pertanyaannya bisa dijawab oleh Pak Fandi dengan singkat, padat, dan jelas, jadi makin banyak yang bisa dijawab, yaitu nanti akan kita lebarkan lagi waktunya seperti itu. Oke teman-teman, boleh ini disiapkan pertanyaannya, bisa langsung dikirim ke kolom komentar, nanti biar aku bacain ke Pak Fandi. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, sekali lagi yang baru join, jangan lupa untuk mengisi kuisnya dan juga link absensinya, agar nanti sertifikat bisa dibagikan sekitar 3 hari kerja, atau mungkin bisa lebih ya, tergantung dengan nanti melihat keadaan dari sertifikat seperti apa, nanti akan dikirim untuk teman-teman semua yang hadir hari ini, tapi jangan lupa juga untuk mengisi absensinya terlebih dahulu, agar nanti pendataan sertifikatnya bisa dengan mudah dan lancar bagi teman-teman semua. Oke, mungkin aku mau absen kali ya sambil nunggu Pak Fandi nih yang udah ngisi kuis. Siapa aja mungkin boleh komen udah atau yang lainnya gitu. Oh, kebetulan Pak Fandi juga udah kembali nih. Oke tuh Pak Dandi udah selesai ngisi kuisnya. Oke, Pak Fandi. Sekarang kita masuk ke termin pertama mungkin ya Pak ya untuk sesi Q&A. Sebenarnya aku juga pengen nanya ya beberapa pertanyaan, cuma nanti aja lah mungkin kita langsung ini ya kopdar lah, kita kopdar bareng gitu. Boleh, Hari ini Mas. kita hari ini Kalau di kita Jakarta kita sering ke sini sama Pak Pradana, Jakarta Selatan kita, Mas. Oke, pas banget kita. Oke, Kita dekat-dekat. nanti main-main ya. Boleh, Siap. boleh. Oke, Pak. Kalau gitu kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar dulu. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Nah, ini ada yang pertama mungkin ya, yang dari kolom komentar yang sampai di aku. Mungkin teman-teman yang maaf banget kalau misalnya ada yang ternyata ketumpuk komentarnya, karena banyak chat di sini bisa diulang aja untuk dikirim ya. Oke, yang pertama ini Pak, dari Rias Ilmu Hukum. Nah, yang pertama, kenapa regulasi K3 kita seperti Permenaker 5 tahun 2018 sering berubah lebih cepat dibanding negara lain yang aturannya stabil? Apa cara paling aman supaya inovasi tetap bisa jalan? Nah, Pak Fandi, kenapa tuh Pak? Oke, terima kasih, Pak. Pertanyaannya, eh, saya sendiri tidak bisa menjawab secara aktual ya, karena di sini Permenaker 5 tahun 2018, teman-teman, ini lebih ke arah politis. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sampai saat ini masih di DPR dan belum di renewal dan belum dikeluarkan versi terbarunya. Koreksi jika saya salah. Nah, jadi terus pemerintahan sendiri kebanyakan adalah kita kementerian selalu berganti, itu kan setiap 5 tahun, dan banyak program-program yang tidak diteruskan atau mandek. Nah, sehingga banyak peraturan-peraturan yang seharusnya direnewal atau diupdate, hal ini menjadi tidak termonitor. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan diskusi saya dan rekan-rekan juga, adalah berbedanya kita dengan luar negeri adalah di luar negeri ada OSHA, ya kan? Ada organisasi profesional tentang K3. Dan itu menjadi
apa sih namanya brainstormingnya dengan regulator, dengan atau si pemerintah dan sebagainya. Di Indonesia ada Dewan K3 Nasional, tapi sampai saat ini pun kita belum melihat efektifan dari Dewan K3 Nasional ini untuk mengingatkan pemerintah untuk tadi mengupdate, meninjau ulang peraturan-peraturan yang ada. Di sini pertanyaannya kan, apa cara paling aman supaya inovasi tetap bisa jalan? Di lokasi kerja, ini akan lebih dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Di legal compliance HSM management system, yang pertama adalah kan standar internasional, yang kedua adalah standar nasional, yang ketiga adalah local regulation atau Pemda, yang selanjutnya baru standar regulasi perusahaan. Nah, jika misalkan aktual dalam HSM Management System, yang paling mendekati adalah peraturan perusahaan. Jika ada, di sini ada pertanyaannya adalah peraturan yang lebih stabil dan cara paling aman supaya inovasi tetap bisa jalan. Jika dirasa satu hal atau satu program yang tidak ada regulasi nasional ya, yang tidak tercover oleh regulasi nasional maupun internasional, perusahaan bisa menyusun dalam namanya tata kerja organisasi dan itu bisa dijalankan dan bisa diterapkan secara lingkup lokalnya perusahaan itu. Jadi di sini ya balik lagi teman, regulasi K3 ya kita akan sama-sama mengingatkan, kan kita ada forum K3 nasional, ada Dewan K3 nasional. Teman-teman juga ada P2K3 yang dimana secara periodik selalu laporkan juga ke Penaker, juga ada diskusi juga secara rutin juga dengan dinas-dinas terkait. Nah, mungkin hal ini perlu disampaikan, diingatkan kembali ada beberapa regulasi yang belum berubah dan perlu penyesuaian. Itu sih Mas Fatah dari sudut pandang saya. Oke, terima kasih banyak Pak Fandi. Baik, mungkin nanti jika ada feedback, boleh banget nih Ibu tadi yang bertanya Boleh. berikan feedback ya pada jawaban Pak Fandi. Pak Fandi, kita izin lanjut ya, karena ini ternyata banyak banget pertanyaannya, biar kita bisa sharing makin banyak nih dengan teman-teman. Oke, Pak Fandi, saya izin lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya ada dari Sofina. Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara kita memastikan komunikasi saat pergantian shift itu benar-benar nyampe dan nggak cuma jadi formalitas? Apalagi kalau di lapangan masih ada budaya sungkan atau rasa segan sama senior yang bikin informasi penting nggak tersampaikan. Apakah sistem izin kerja perlu dibikin lebih fleksibel dan realistis supaya bisa mengikuti kondisi lapangan yang dinamis, tapi tetap menjaga kepatuhan dan juga standar keselamatan? Nah, Pak Fandi gimana nih Pak pengalamannya? Baik, terima kasih. Nah, itu juga saya terima kasih juga Pak Adilas Meka, terus ada beberapa rekan yang lain yang meluruskan dan mengkoreksi materi yang saya sampaikan karena tadi boleh dibilang saya selama dari 2011 sampai sekarang ini hanya bekerja di lingkungan hulu dan belum ke perusahaan-perusahaan yang lain juga, jadi belum update. Tadi memang ada satu kesamaan di control of work di BP, terus juga ada di sistem izin kerja amannya PHE, itu ada namanya yang untuk memastikan ini ada 12 elemen. Salah satu elemennya adalah prosedur implementasi tertulis dan juga ada elemen 4 yaitu perencanaan dan penjadwalan. Bagaimana komunikasi saat pergantian shift? Jadi dari salah satu elemen itu disebutkan harus ada handover tertulis atau dokumen tertulis. Nah, salah satu medianya selain itu ada form handover adalah perencanaan dan penjadwalan meeting. Jadi ada pelaksanaan rencana kerja, rapat rencana kerja yang dilakukan setiap pergantian shift. Nah, di control of work yang ada sistemnya British Petroleum dan sistem izin kerja selamatnya Pertamina Hulu Energi, itu setiap selesai shift itu ada namanya meeting, rencana kerja dan penjadwalan pekerjaan di shift selanjutnya dan di besoknya. Nah, izin kerja yang baru juga tertera di situ, di registernya. Jadi pertanyaannya Mbak Sofina adalah bagaimana untuk menjalankan ini tetap berjalan, diharapkan ada namanya meeting. Kalau misalkan meeting
atau rapat kerja secara formal, kita bisa dilakukan namanya daily coordination meeting. Ada rapat kerja yang boleh dibilang tidak formal, yaitu toolbox meeting. Ya, walaupun itu bagian dari proses, bagian dari program juga. Tapi toolbox meeting kesannya itu lebih fleksibel dan lebih tidak tidak official ya. Kita bisa kumpulkan pergantian antar shift, yang shift siang sama shift malam, atau shift pergantian shift dengan timnya, handover permit yang tadinya ke shift siang ke shift malam, dijelaskan di situ apa yang sudah dikerjakan dan juga apa yang perlu dilanjutkan. Nah, bukti dokumennya yaitu dari izin kerja. Satu. Yang kedua, secara construction atau secara proses, nah itu di engineer, project engineer atau construction engineer, ada namanya form, yaitu form progress. Nah, form progress ini ada masing-masing pelaksana kerja diberikan target pekerjaan hari ini, apa yang harus dipasang, apa yang harus dikerjakan. Nah, di situ jadi form atau dokumen evaluasi, dokumen handover juga. Shift sebelum yang mengerjakan apa dan shift selanjutnya apa yang harus dilanjutkan. Nah, itu adalah tools yang digunakan untuk proses handover. Menarik juga di sini, apakah sistem izin kerja perlu dibikin lebih fleksibel dan realistis supaya mengikuti kondisi lapangan yang dinamis. Nah, menurut saya, sistem jangan fleksibel. Sistem itu harus baku dan berstandar. Sudah harus tertera. Jika sistem menyebutkan A, ya harus dijalankan A. Tetapi, pelaksanaannya ini yang kita bisa fleksibel. Contoh, di prosedur menyatakan harus ada handover tertulis. Izin kerja diserahkan ke PA selanjutnya atau performing selanjutnya dengan dokumentasi. Tapi pelaksanaannya tidak mesti langsung di kantor ataupun di control room atau di mana. Bisa langsung di lokasi kerja atau misalkan di jam istirahat, di tempat istirahat, pergantian shift dilakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan fleksibel pelaksanaannya, tetapi tetap sesuai dengan prosedural. Semoga itu yang bisa menjawab Mbak Sofina. Mbak ya. Saya kembalikan lagi Mas Patah. Oke, terima kasih banyak Pak Fandi. Jadi memang seharusnya peraturan itu jangan fleksibel ya Pak ya. Cuma nanti Ya. implementasiannya gitu ya. Intinya peraturannya tetap mengatur gitu ya. Oke. Oke Pak Fandi, kita izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada dari Pak Yulandra Zainal. Pak, kalau di beberapa proyek migas, hampir 30% temuan HAZOP tidak berlanjut ke analisis mendalam. Menurut Bapak, apakah ini karena orang lapangan masih menganggap temuannya low priority, atau karena proses decision making kita belum nyambung kuat dengan metode evaluasi seperti FMEA untuk membaca resiko yang sebenarnya? Seperti itu, Pak Fandi. Apakah cukup pertanyaan itu perlu diulang? Oke, cukup Mas. Jadi teman-teman, dalam sebuah prosedur atau dokumen, live dokumen, nah ini contohnya adalah HAZOP, temuan 30% HAZOP tidak berlanjut ke analisis mendalam. Ini salah satu bukti kontrol dan monitoringnya itu tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Banyak dokumen disiapkan, disusun, tetapi setelah itu didiamkan. Kan? Nah, HAZOP, Hazid, Iradisi yang tadi saya sebutkan adalah salah satu list manajemen dan itu live dokumen. Nah, setelah disusun HAZOP, Hazid, ataupun hazard identification, nah itu temuannya harus dikontrol, ditentukan PIC-nya siapa dan ditentukan juga due date-nya, closing-nya kapan. Dan dimonitoring dan disosialisasikan. Jadi dikomunikasikan ke PIC hasil temuan HAZOP itunya apa, segera untuk ditindaklanjuti. Nanti PIC-nya ini akan menentukan mitigasi dan menjawab. Jika ada kendala, si PIC akan memberikan laporan secara periodikal hal ini progresnya segimana. Dan itu perlu dipantau. Nah, dipantau di sini adalah kita, tadi saya bilang di dalam slide juga, ada program namanya HSM Monthly Meeting dan juga ada namanya
performance meeting. Jadi ada periodical, itu dari manajemen. Kalau teman-teman di istilah lain adalah ada rapat P2K3, ya kan? Ada di manufaktur atau di pun itu ada rapat P2K3 tentang evaluasi program-program K3 di perusahaan. Termasuk juga adalah HAZOP. Di situ monitor, pimpinan harus mengetahui HAZOP sebelumnya apa findingnya, apa rekomendasinya, sudah ditutup atau sudah dijalankan apa belum. Jika belum, siapa PIC-nya? Kenapa itu belum bisa dijalankan? Ask for help-nya apa? Dan itu perlu dikomunikasikan, disosialisasikan secara rutin atau secara periodikal. Nah, hal ini untuk bisa memonitor ini bisa di closing atau bisa dilakukan perbaikan atau tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi. Nah, jadi di sini bukan orang lapangan pelaksana, pemut yang mempunyai hak penentuan adalah pimpinannya dan pimpinan perusahaan. Tentunya tadi harus ada jalur komunikasi dan directional reporting agar ini semua lini, baik itu pimpinan perusahaan dan pelaksana di lapangan, mempunyai visi yang sama untuk menyelesaikan dari temuan HAZOP tadi. Ya, Mas Patah. Oke, terima kasih banyak Pak Fandi. Jadi emang tujuan ataupun purpose ya yang sama itu perlu ya Pak ya, baik dari top Yap, management ataupun yang lain itu perlu gitu Pak. Jadi kalau misalnya yang bawah doang yang semangat gitu kan percuma gitu. Jadi emang harus dari atas sampai bawah ya Pak ya. yap. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Fandi. Kita izin lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Itu ada Oke. dari username Isnin Kamis. Melihat paparan tadi tentang Hiradisi, HAZOP, JSA, sampai risk register yang sebenarnya sudah lengkap banget Pak Fandi sampaikan, saya jadi kepikiran satu hal nih Pak. Di banyak proyek, sering banget kita lihat gap antara dokumen yang ideal dengan realitas di lapangan, terutama saat SIMOPS atau pekerjaan paralel yang dinamis. Apa kunci supaya integrasi sistem seperti CSMS dan PTW strategi itu benar-benar hidup dan bisa ngatur ritme kerja harian? Bukan cuma jadi tumpukan prosedur yang dibuka saat audit saja. Terima kasih. Oke, sebenarnya ini sudah dijawab sama Pak Ardiles mereka. Jadi benar saya setuju dengan Pak Ardiles. Teman-teman, di kita, di tempat saya pun ada namanya sistem manajemen keselamatan juga sama sistem izin kerja selamat itu juga sama. Poinnya adalah dalam hal penyusunan izin kerja, dalam hal penyusunan risk assessment, itu dilakukan oleh tim, bukan perorangan. Jadi di industri migas biasanya adalah yang membedakan masih banyak di industri lain atau di luar manufaktur, project, terutama project construction dan sebagainya. Siapa yang membuat risk assessment? Safety. Siapa yang membuat risk assessment? HSE. Nah, itu tidak. Nah, di industri migas bagaimana di sini? Pertanyaannya adalah bagaimana melibatkan agar ini dokumen ini bisa diterapkan di lapangan. Teman-teman, libatkan pekerja. Ketika ini secara logika aja, apa yang kalian rasakan ketika kalian dirangkul, diajak, ayo kita susun bareng dokumen ini. Ayo kita analisa, ayo kita susun risk assessment. Personil tersebut akan merasa dihargai, akan ada mempunyai rasa memiliki dokumen dan pelaksanaannya dia mengerti apa yang isi dari risk assessment tersebut. Sehingga ketika implementasi di lapangan, minimal dia sudah tahu isinya, sudah pernah membaca, pelaksanaannya bisa diterapkan. Itu karena dia mempunyai rasa memiliki, saya dihargai. Nah, kebanyakan maaf di project itu adalah atau construction dan sebagainya itu dokumennya sudah ada, sudah jadi, orang lapangan tinggal terima nih, baca aja nih, silahkan. Nah, itu yang salah. Jadi libatkan pekerja. Nah, live document risk assessment harus disesuaikan dengan di lapangan. Boleh sudah dibuat disusun sebelumnya, tetapi ketika di lapangan harus diupdate, disesuaikan. Sesuai dengan kondisi lapangan. Pasti akan ada perbedaan penyusunan sebelum ada di lokasi kerja. Jadi saya setuju dengan perjawaban Pak Ardiles di sini udah dijabarkan juga adalah libatkan pekerja dalam proses implementasi program-program HSE termasuk dengan kajian risiko. Baik, terima kasih Pak Patah. Kuisnya setuju masih banget lagi lanjut Pak. ini? Bener ya?
Satu lagi ya Pak, habis ini. Tadi benar Pak Fandi, di mana kita perlu melibatkan juga ya semuanya kalau bisa, semua unsur untuk melibatkan tadi, untuk mengatur panduannya juga gitu. Jadi jangan cuma dikasih pas sudah beresnya gitu ya Pak ya, bahasa Iya, gampangnya gitu ya. Oke Pak Fandi, nah ini sebenarnya untuk satu pertanyaan terakhir nih Pak. Ini dari Framzeta Rusuma Devayanto. Goal dari BBS, apakah ada temuan tapi dengan kualitas temuan rendah, atau kuantiti temuan sedikit tetapi kualitas temuannya baik. Seperti contoh di paper alpha, di mana temuan fire pump yang rusak harus segera dijadikan P1 karena sekarang banyaknya proyek di hulu. Berlomba-lomba mencari temuan, sehingga terkesan temuan dibuat untuk pemenuhan program BBS dan memiliki kualitas yang kurang baik. Ya, bagaimana itu Pak Fandi? baik, terima kasih Pak Devayanto. Ini selalu menjadi debat, nah, jadi menjadi diskusi hangat dan panjang untuk teman-teman HSE atau teman Department Operation juga. Apa tujuannya ada target observation card? Apa tujuannya ada kuantitas yang ditentukan? Teman-teman, ada objektif lain. Mari kita rubah point of view-nya. Yang dilihat adalah bukan berapa banyak kesalahan atau bukan berapa banyak kekurangan unsafe condition maupun unsafe act di lapangan. Tetapi objektifnya adalah peran serta keaktifan pekerja di lapangan dalam program-program HSE termasuk juga dengan observasi yang tertera dan dilaporkan di program BBS atau observation card. Dengan pekerja mau menyempatkan diri menulis, mencatat, dan melaporkan, ada di mana tadi ketertarikan pekerja untuk mengetahui program-program K3 dan menjalankannya. Tujuannya apa? Selain pekerja tertarik tentang rewardnya. Tapi objektif yang dicari teman-teman HSE dan perusahaan adalah peran aktif pekerja untuk bisa menjalankan program observasi dan menganalisa yang ada di lapangan. Satu. Yang kedua adalah dari observasi yang masuk, kita bisa mengolah data, melakukan analisis. Kita bisa ketahui trendingnya apa, posisinya apa, unsafe yang banyak atau safe praktisnya yang lebih banyak atau lebih dominan. Dan kita pun bisa mengetahui lokasi kerja atau lokasi temuan terbanyak di mana. Dan itu bisa menjadi program selanjutnya agar temuan-temuan itu bisa berkurang. Oke. Nah, itu ada. Tadi di sini ada lomba-lomba mencari temuan, kesannya dibuat-buat dan sebagainya. Memang banyak di lapangan adalah banyak observasi yang kesannya asal hanya untuk memenuhi kewajiban. Tapi positifnya atau point of view yang lain adalah pekerja ini berani speak up. Speak up yaitu salah satu program yang saat ini juga digalakkan oleh perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan migas. Bagaimana setiap orang, setiap pekerja berhak dan wajib menghentikan pekerjaan jika tidak aman dan melaporkannya dalam observation card. Jadi, jika ditanya kuantitas atau kualitas, tentunya kualitas akan mengikuti kuantitas. Oh, maaf, ya, kualitas akan ada ketika kuantitasnya sudah ada. Kualitas tidak akan muncul jika kuantitasnya sedikit. Benar, kita tidak bisa membandingkan mana ini yang baik, mana yang ini kualitasnya baik, temuannya ini valid, sedangkan temuannya sendiri itu sedikit. Jadi untuk saat ini temuan dipersilakan sebanyak mungkin, nanti kita sebagai tim HSE yang akan mengolah dan memilah data tersebut untuk program selanjutnya. Ternyata saya dipantau pimpinan saya ada di sini, Mas Asus. Selamat malam, Pak Asus. Waduh, on the way jadi karyawan terbaik di tahun 2025 ya Pak Fandi. Semoga kebetulan ada perpanjangan kontrak sama kenaikan gaji ya Pak Asus. Selamat malam, Pak. Momennya pas ya. Salam kenal Pak Asus. Baik Pak Fandi, nah tadi sudah terjawab ya terkait dengan pertanyaan terakhir teman-teman. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Karena kita besok masih punya satu hari kerja ya, hari Jumat.
bahkan mungkin teman-teman di site masih harus kerja di Sabtu dan Minggu. Jadi mohon maaf harus kita batasi untuk si pertanyaannya sampai di pertanyaan tadi. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah bertanya. Apabila teman-teman ingin bertanya, nanti masih kepo nih terkait dengan migas ataupun terkait dengan materi yang disampaikan Pak Fandi. Dan tadi jangan lupa untuk bisa menghubungi Pak Fandi ya melalui sosial medianya, tapi jangan yang Tinder ataupun Bumble karena salah itu. Jangan sampai match di Tinder dan Bumble ya, kayak gitu. Jadi bisa match-nya di yang lain gitu, yang beneran sosial media untuk tanya-tanya ke Pak Fandi. Nah, Pak Fandi, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung sesi materi. Tapi setelah ini teman-teman jangan kemana-mana dulu karena akan ada pengumuman-pengumuman yang penting nih. Salah satunya adalah pengumuman dari pemenang kuis dan juga penanya-penanya terbaik gitu. Jadi ada sekitar 8 orang ini akan dipilih nih Pak Fandi dan akan mendapatkan hadiah 3 dari kuis dan juga 5 dari sesi tanya jawab. Dan kita juga masih ada punya sisi foto bersama nih teman-teman. Habis ini kita punya sisi foto bersama dan nanti kita rame-rame upload di sosial media dan juga tag Instagramnya Pak Fandi mungkin ya Pak. Nah Pak Fandi, sebelum kita mengakhiri sesi materi, mungkin aku pribadi dan juga teman-teman pasti pengen denger nih closing statement dari Pak Fandi kira-kira terkait dengan bagaimana sih untuk menjaga secara umum ya keselamatan kerja di industri migas terutama. Mungkin boleh Pak Fandi memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika misalkan ada penyampaian yang salah atau kurang berkenan, nanti kita perbaiki ke depannya. Closing statement saya adalah semua program K3 tidak bisa berjalan sendiri. Harus diikuti oleh semua lini, semua fungsi, baik itu dari pekerja di lapangan sampai pimpinan tertinggi perusahaan. Terima kasih, Mas Bata. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fandi. Nah, itu closing statement yang sangat-sangat ini ya, kalau kata Gen Z sekarang tuh gong gitu. Karena memang budaya kerja itu nggak bisa, budaya keselamatan itu ya, budaya keselamatan kerja itu nggak bisa cuman diterapkan oleh satu dua orang atau satu dua pihak saja atau satu dua tingkatan saja, tapi memang harus semuanya gitu. Kita nggak bisa acuh gitu terhadap budaya keselamatan kerja tersebut. Pak Fandi, sekali lagi terima kasih banyak. Bapak mohon standby dulu di sini karena di sini kita ada di sesi foto bersama dan juga akan ada sesi penyerahan sertifikat nanti. Nah, terima kasih banyak Pak Fandi sudah berbagi ilmu pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga tadi ya gajinya naik dan juga mungkin nanti makin panjang gitu ya bersama Pak Asus. Amin. Oke, Pak Fandi. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Bersama Jasa Keselamatan LPMI merupakan perusahaan. Oke, setelah ini kita akan sebelum kita melanjutkan ke agenda berikutnya, aku akan kembalikan terlebih dahulu kepada MC Mas Khalil dan terakhir dari aku terima kasih banyak sudah menemani untuk ngobrol-ngobrol bersama Pak Fandi. Tadi sudah kita banyak bahas mengenai kecelakaan kerja di industri migas yang ternyata dalam sejarah itu paling banyak pasti terjadi di Ever Alpha ya Pak Fandi pada tahun 1988 yaitu mengakibatkan 167 jiwa meninggal dan 3,4 miliar US dollar kerugiannya. Nah, untuk di Indonesia sendiri ternyata untuk berkaca kepada statistik dari SDM ternyata untuk kasus di hulu itu lebih sedikit ya dibanding dengan kasus yang di hilir. Nah, di Indonesia SMK 3 itu sudah ada dari tahun 96 dan terus diperbaharui hingga terakhir itu pada tahun 2012. Nah, perusahaan juga wajib menerapkan SMK 3 dengan minimal 100 pekerja, itu pasti sudah kita tahu semua ya, ataupun perusahaan yang memiliki risiko bahaya yang cukup tinggi. Nah, pentingnya HSE itu di migas itu ada 4 P yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Fandi. Ada people, plan, proses, dan performance beserta dengan turunannya. Nah, adapun dari perbedaan antara migas dan industri lain itu ada 3, kurang lebih ya dari banyak perbedaan yang lain yang tidak disebutkan karena waktu tidak cukup. Itu yang pertama dari cost, yang dimana dari logistiknya ada perbedaan seperti transportasi yang pasti berbeda, lalu juga fasilitas yang berbeda di mana teman-teman migas kebanyakan on-site ya dengan fasilitas yang ada di sana. Lalu kompetensi, di mana kompetensi personalnya juga bisa lebih banyak di teman-teman industri migas. Dan yang terakhir adalah emergency response, karena kondisi lokasi yang jauh dan juga sulit untuk dijangkau dengan beberapa akses yang mungkin lebih mudah jika akses tersebut ada di tengah kota. Seperti itu. Hal tersebut yang menyebabkan industri migas ini bahasanya lebih eksklusif mungkin ya. Seperti itu. Walaupun tadi kalau kata Pak Fandi itu sekarang agak-agak bersaing ya dengan teman-teman data entry tadi kalau salah ya. Oke.
Kalau gitu terima kasih banyak teman-teman, sekali lagi saya Abdul Fatah menutup kegiatan sesi materi. Mohon maaf sebanyak-banyaknya untuk kesalahan. Setelah ini akan saya kembalikan pada MC. Setelah ini akan ada pemutaran video, pengumuman penyerahan sertifikat dan juga sesi foto bersama. Jadi terus standby di sini dan jangan lupa untuk join ke agenda sheet berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, Satu. terima kasih kita ucapkan kepada Mas Pata dan juga kepada Bapak Fandi Nasikin atas penyampaian materinya tentang keselamatan kerja di pekerjaan migas. Baik, sebelum ke acara selanjutnya, kita akan memutarkan video dari sponsor kita yaitu LPMI. LPMI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang utama jasa keselamatan dan kesehatan kerja. LPMI memiliki pengalaman luas di berbagai bidang pekerjaan. Dengan komitmen pada inovasi, profesionalisme, dan kualitas, LPMI terus meningkatkan eksistensinya serta memberikan kontribusi maksimal bagi seluruh rekanan perusahaan. Kami menyediakan sertifikasi Kemenaker RI dan BNSP sebagai berikut. Bidang Sistem Manajemen K3 dan Kelembagaan, bidang pesawat angkat dan pesawat angkut, bidang kesehatan, bidang konstruksi, bidang elevator dan eskalator, bidang pesawat tenaga dan produksi, bidang penanggulangan kebakaran, bidang kelistrikan, bidang pesawat uap dan bejana tekan, bidang lingkungan kerja dan bahan berbahaya, LKBB, bidang ketinggian bidang las dan untuk sertifikasi BNSP sebagai berikut. Skema environment, skema metodologi dan pengelola pelatihan, skema keselamatan dan kesehatan kerja dan manufaktur, skema pertambangan, skema konstruksi, skema energi baru, terbarukan dan konservasi energi, skema pengemudi angkutan, skema teknologi dan informasi, skema welder, skema jaminan mutu keamanan pangan. Silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita sudahi webinar kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita dokumentasikan kegiatan ini terlebih dahulu. Saya himbau kepada seluruh teman-teman untuk mengaktifkan kamera dan menampilkan gaya terbaiknya. Untuk pemotoan kita adakan 4 kali sesi pemotoan. Mungkin untuk Bapak-Bapak silakan membuka kameranya. Ya, 1, 2, 3. Ya, slide kedua. Udah panas kan? Apa? Panas. Yang masak air di sini tadi plastik gitu. Enggak, yang bawah. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan simbol sertifikat narasumber kepada Bapak Amri. Kita persilakan untuk menyerahkan kepada narasumber. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Bapak Fandi Nasikin ST ya telah melakukan sharing ilmunya. Semoga apa yang diberikan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah buat Pak Fandi Nasikin. Amin. Terima kasih ya Terima kasih, Pak. atas Amin. sharingnya pada malam. Baik, ini acara terakhir kita yaitu pengumuman
juara kuis dan juga pemenang penanya terbaik yang akan disampaikan oleh Mas Fatah. Kepada Mas Fatah dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mas Halil. Oke, nah Bapak-Bapak Ibu semua, karena tadi sudah ada sesi kuis dan juga sesi tanya jawab, aku punya daftar 8 nama. Semoga habis ini nggak iri-irian ya. Nanti ternyata ada yang, waduh kok nggak dipilih gitu. Nanti ngadunya ke Instagram Pak Fandi tuh yang ada di kolom komentar kan berhabis Pak Fandi kasihan gitu. Nah jadi karena terbatas gitu, jadi akan dipilih 8 pemenang. Yang pertama nih aku udah dapat bocorannya dari operator, yaitu pemenang kuis. Ada 3 pemenang. Yang pertama atas nama Dwi Nurhayati Palembang. Oke, tepuk tangan online mungkin boleh kasih reaction, nah biar rame. Nah gitu ya. Terus ada Muhammad Tertian Sidki dari Temanggung. Dan yang ketiga, oh ini udah pada deg-degan semua nih mukanya ya. Yang ketiga ada Dandi Widi dari Surabaya. Oke, itu untuk kategori kuis. Nah, selanjutnya, Dandi dapat lagi loh. Kelas sebelumnya Mas Dandi juga. iya keren banget emang ya ini. Jangan-jangan Emang dia dan ada ini Pak, ada kerjasamanya sama operator kali ya yang bikin soal ya. enggak, emang orangnya pintar dan masih single ya teman-teman. Oh, oke tuh, terbuka Bisa ya. aja nih sponsor tambahan berarti ini. Thank you, thank you, thank you. Mungkin nanti Mas Dandi bisa ngasih tipsnya ya ke yang lainnya. Mungkin nanti next kita webinarnya dari Mas Fandi kali ya, biar gak menang lagi. Biar Mas Fandi gak menang kuisnya, jadi beliau yang ngasih materi gitu kan. Oke. Beliau aktivis juga dia untuk fire emergency juga beliau di Surabaya gitu. Oke. Nah, boleh tuh dicatat Mas Halil. Oke, nah selanjutnya ini dari penanya nih. Tadi ada banyak pertanyaan. Nah, ini kita udah punya 5 list penanya terbaik, yaitu ada dari Rias, Ilmu Hukum. Lalu yang kedua ada dari Sofina. Lalu yang ketiga ada dari Yulandra Zainal. Yang keempat ada Isnin Kamis. Dan yang terakhir tadi pertanyaan yang katanya Pak Fandi selalu didebatkan ya, yaitu ada dari Pak Framzeta Devayanto. Nah, selamat kepada para pemenang, dan 8 pemenang, baik dari kuis dan juga penanya, nanti akan dihubungi oleh Pak Pradana, dan dipastikan teman-teman mohon para pemenang ini sudah tergabung di dalam grup, agar bisa dapat dikontak dengan mudah oleh tim kami atas nama nanti Pak Pradana. Jadi bukan penipuan ya, nanti kalau misalnya ada atas nama Pak Pradana yang chat, jangan langsung diblokir gitu, karena saya takutnya itu. Tenang, itu dari tim kita teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Mungkin sebelum keluar, untuk teman-teman pemenang kuis dan juga pemenang penanya tadi ada total 8, mungkin agar terdata juga, boleh nih private chat ke aku atau ke Mas Khalil nomor WhatsApp yang aktifnya ya, biar nanti Mas Pradana juga bisa dengan mudah menghubunginya. Terima kasih banyak, dikembalikan ke Mas Khalil. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Baik rekan-rekan teman-teman semuanya, di awal acara tadi kita membuka acara dengan doa, dan alangkah baiknya kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca doa. Baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara kita pada malam hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas sebagai panitia mengucapkan beribu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang perbuatan yang kurang berkenaan. Atas nama seluruh panitia yang bertugas kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketiga. Salam ketiga. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh. Makasih Pak Fandi. Terima kasih Pak Istian. Terima kasih semuanya. Sampai Masih ketemu bawa lagi di semuanya, kelas Pak Fandi. selanjutnya. Teman-teman yang mau sharing langsung hubungi panitia. Terima kasih. Ya, Teman-teman jangan lupa sharing minggu jodoh, depan ya. Japri Dandi sama Fatah. Wih, keren, keren. Thank you, thank you. Minggu, Terima kasih dagingnya malam. minggu depan temanya tentang fire ya. Semoga. Nah, siap tuh Pak Amri, boleh tuh Pak Amri tuh, fire menarik tuh. Ada Pak Tri nanti ya. Ya, Pak Tri ya. Ya.
Siap. Baik, kita tutup ya. Terima kasih Pak Terima Pandi. kasih Pak Amri atas kesempatannya. Semuanya. Pak Ibu, terima kasih Mas Istian. Terima kasih Terima semua. kasih Pak Amri. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.